Hari ini bukan sekadar hari dalam kalender yang terlewati begitu saja. Hari ini, semesta menunduk hormat menyambut kelulusan seorang jiwa yang telah lama ditempa oleh perjuangan, luka, dan pengharapan yang tak pernah padam. Tanggal ini, 30 bulan Juli tahun 2025, bukan tanggal biasa. Ia adalah penanda bahwa kamu telah sampai. Sampai pada titik di mana langit memutuskan bahwa kamu tak lagi diuji, tapi diberi. Lama, kamu berjalan sendirian dalam lorong yang sunyi. Bahkan, kadang kamu merasa mungkin Tuhan sedang lupa jalan pulang ke hidupmu. Tapi tidak. Ia sedang diam karena sedang menyusun peta kelulusanmu. Dan hari ini, peta itu sudah selesai. Rute menuju kemenanganmu telah ditarik dengan jelas. Bukan lagi dalam bentuk teka-teki, tapi dalam bentuk pintu-pintu terbuka yang kamu hanya perlu masuki satu persatu. Hari ini, kamu tidak lagi bertanya, kapan semuanya berubah? Karena jawabannya sudah datang. Sekarang, hari ini, detik ini. Segala air mata yang pernah kamu telan diam-diam, segala malam tanpa tidur yang kamu lewati dalam kecemasan, segala usaha tanpa hasil yang sempat membuatmu ingin menyerah, semuanya telah dibayar lunas oleh satu pernyataan dari langit. Kamu lulus. Dan bukan lulus sembarang lulus. Tuhan menyatakan kamu layak menerima kekayaan hidupmu. Layak menjadi tempat rezeki menetap, bukan sekadar mampir. Layak menjadi tuan atas takdirmu, bukan budak dari ketakutan masa lalu. Tidak ada lagi hari-hari di mana kamu bertanya-tanya, mengapa aku harus berjuang begitu keras sementara yang lain begitu mudah? Karena kini, perjuanganmu bukan lagi kutukan, tapi mahkota. Dan mahkota itu hari ini dipakaikan oleh tangan semesta sendiri ke atas kepalamu. Sebagai simbol bahwa kamu kini menjadi jiwa terpilih yang telah menyelesaikan ujiannya dengan gemilang. Ingatlah, ketika semesta memutuskan bahwa waktumu telah tiba, tidak ada kekuatan apapun yang mampu menghalangi limpahan yang sedang menuju padamu. Dan hari ini, kamu telah menjadi magnet bagi segala bentuk keberlimpahan, uang, rezeki, peluang, keajaiban, semuanya akan datang tanpa harus kamu kejar dengan panik. Maka izinkan pesan ini masuk ke dalam ruang hatimu yang terdalam. Terima dengan sepenuh kesadaran bahwa ini bukan lagi ramalan. Ini adalah pengumuman ilahi. Kamu lulus. Kamu menang. Kamu sekarang menjadi magnet kekayaan hidupmu sendiri. Dan sebagai bentuk kesiapanmu, tegaskan kepada semesta bahwa kamu tidak akan menyia-nyiakan momentum sakral ini. Tekan tombol suka sebagai tanda bahwa hatimu menerima pesan ini dengan bahagia. Tekan tombol berlangganan agar kamu selalu terhubung dengan pesan-pesan spiritual yang menuntunmu. Aktifkan lonceng notifikasi, karena setiap pesan yang datang setelah ini akan membantumu naik satu tangga lebih tinggi menuju puncak hidupmu. Dan yang terpenting, tulislah di kolom komentar 77 sebagai sinyal paling kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima semua rezeki dan kelimpahan yang telah disiapkan khusus untukmu.
karena tidak ada yang kebetulan. Jika kamu menemukan video ini hari ini, maka itu berarti hari ini adalah titik balik hidupmu, dan langit sedang berbicara langsung padamu. Selamat datang di gerbang baru kehidupanmu. Selamat menyambut kelulusan yang telah lama kamu doakan. Mulai hari ini, kamu tidak akan lagi berjalan sebagai orang yang mencari, tapi sebagai pusat dari segala hal baik yang akan menemukanmu sendiri. Bagian 1. Hari ini resmi, kelulusanmu ditetapkan dari langit. Ada waktu-waktu dalam hidup ini yang terasa seperti hujan tak kunjung reda. Kamu menunduk dalam diam, menahan luka yang tak terlihat, berjalan tanpa tahu arah, namun tetap melangkah walau kakimu sudah gemetar. Itulah kamu, jiwa yang tak pernah berhenti, meski dunia seperti membisu pada semua harapmu. Tapi ketahuilah ini, langit tak pernah benar-benar diam. Ia hanya sedang menunggu waktu yang paling tepat, waktu yang disebut sebagai hari peresmian takdirmu yang baru. Dan hari itu adalah hari ini, tanggal 30 bulan Juli tahun 2025. Tepat di hari ini, semesta mengumumkan bahwa kamu resmi dinyatakan lulus. Lulus dari masa-masa paling gelap. Lulus dari rangkaian ujian yang tak pernah kamu mengerti alasannya. Lulus dari semua perasaan bahwa kamu ini tertinggal, tidak dilihat, dan tidak dianggap. Hari ini, alam semesta tidak lagi menahan berkah untukmu. Tuhan telah mengangkat tangannya dan berbisik kepada segala penjuru, "Sudah cukup. Anak ini telah bertahan. Kini waktunya ia menerima." Bukan karena kamu selalu benar, bukan karena kamu tak pernah jatuh, tapi karena dalam setiap kejatuhan itu, kamu selalu memilih untuk bangkit kembali, meski tidak ada satupun orang yang mengulurkan tangan. Kamu bangkit dengan sisa tenaga, dengan doa yang bahkan kadang hanya keluar sebagai isakan. Itulah yang membuatmu berbeda dari yang lain. Bukan karena kamu lebih hebat, tapi karena kamu lebih tegar saat tidak ada yang peduli. Dan langit tidak pernah menutup mata terhadap ketegaran itu. Kini, keputusan itu telah dibuat, bukan oleh manusia, bukan oleh suara ramai, tapi oleh suara paling agung yang bersemayam di balik segala rahasia kehidupan. Tuhan sendiri yang menetapkan bahwa kamu telah cukup ditempa, cukup didera, dan kini cukup layak untuk dimuliakan. Maka lihatlah, mulai hari ini, jalanmu akan mulai terasa berbeda. Pintu-pintu yang kemarin tertutup kini terbuka. Peluang yang semula menghilang kini berdatangan. Bahkan orang-orang yang pernah meremehkanmu akan mulai mencari tahu siapa sebenarnya dirimu. Tapi bukan mereka yang perlu kamu buktikan. Karena kamu bukan sedang ingin menang dari orang lain, kamu hanya sedang ingin menang dari masa lalumu sendiri. Dan hari ini, kamu sudah melakukannya. Beri dirimu pelukan paling tulus, tataplah wajahmu di cermin, dan katakan, "Aku bangga padamu. Kamu tidak menyerah. Dan hari ini, kamu lulus." Karena tidak semua orang yang diuji bisa bertahan, tapi kamu bisa. Dan itulah mengapa kamu hari ini menjadi jiwa terpilih yang kelulusannya diumumkan dari langit. Ini bukan dongeng.
Ini adalah kenyataan yang telah ditulis di kitab waktu. Hari ini, kamu dinyatakan lulus, dan segala yang kamu butuhkan kini sedang berjalan cepat mendekat padamu. Sambutlah dengan syukur, terimalah dengan tenang, karena kamu pantas untuk semua ini. Bagian 2. Masa perjuanganmu sudah selesai. Pernahkah kamu menoleh ke belakang dan bertanya dalam hati, bagaimana aku bisa melewati semuanya? Karena jika dihitung dengan logika manusia, seharusnya kamu sudah menyerah sejak lama. Tapi entah bagaimana, kamu masih di sini, masih bernapas, masih berdiri, meski kadang hanya dengan satu lutut yang gemetar. Masa perjuanganmu bukan masa yang ringan. Itu bukan hanya tentang kerja keras, bukan hanya tentang bangun pagi dan tidur larut malam, tapi tentang bertahan dalam senyap, tentang menyimpan tangis, tentang berpura-pura kuat di depan orang lain, padahal hati sudah tak tahu lagi bagaimana caranya berharap. Tuhan melihat saat kamu memilih tetap membantu orang lain padahal kamu sendiri sedang kesusahan. Ia mencatat ketika kamu memberikan sebagian dari rezekimu kepada mereka yang bahkan tidak tahu kamu sedang kelaparan. Ia menyaksikan ketika kamu diam-diam menutup luka dengan senyum, agar orang tuamu tidak khawatir, agar teman-temanmu tidak menjauh, agar dunia tetap percaya bahwa kamu baik-baik saja, padahal tidak. Dan sekarang, masa itu telah selesai. Hari ini, Tuhan tidak lagi memintamu untuk diuji. Tugas ujianmu sudah lengkap. Seluruh soal hidup yang kamu jawab dengan sabar, dengan air mata, dengan keikhlasan, semuanya telah diperiksa, dan kamu lulus. Kamu tidak lagi harus belajar dari luka. Mulai hari ini, kamu akan belajar dari berkah. Bukan lagi belajar dari kehilangan, tapi dari penerimaan. Bukan lagi belajar dari kekurangan, tapi dari kelimpahan yang datang dengan tenang. Semua orang punya waktunya masing-masing. Dan kamu yang mungkin pernah merasa tertinggal jauh dari teman-temanmu, hari ini melampaui mereka dalam hal yang paling penting, yaitu ketangguhan jiwa. Kamu telah dibentuk menjadi pribadi yang bukan hanya pandai menggapai, tapi juga mahir dalam bertahan. Dan orang seperti inilah yang akan Tuhan percayakan kekayaan, rezeki, dan keberlimpahan tanpa batas. Jangan lagi kamu merasa malu karena pernah jatuh. Jangan lagi kamu merasa kecil karena pernah miskin. Karena justru dari tanah rendah itulah akar kekuatanmu tumbuh paling kokoh. Mereka yang hanya lahir di atas tidak pernah tahu bagaimana rasanya dibangun dari bawah. Tapi kamu tahu, dan itulah yang membuatmu tak bisa dihancurkan lagi. Hari ini, Tuhan berkata padamu, istirahatlah. Sekarang aku akan yang bekerja. Giliranmu menikmati hasilnya. Masa perjuanganmu tidak sia-sia. Tidak satu detik pun yang terbuang. Tidak satu tetes air mata pun yang Tuhan abaikan. Semuanya dihitung, semuanya dikembalikan dengan jumlah yang tidak hanya setimpal, tapi berlipat-lipat. Maka tenanglah, hari ini adalah gerbang dari hidup yang tidak lagi dibangun oleh rasa takut, melainkan oleh rasa syukur dan keyakinan bahwa semesta kini berpihak padamu. Karena kamu sudah sampai. Karena kamu sudah selesai. Karena kamu
sudah layak menerima hidup yang kamu doakan setiap malam. Bagian 3. Hari ini, segala sesuatu menjadi mudah untukmu. Ada masa dalam hidupmu di mana setiap langkah terasa seperti mendaki bukit curam tanpa akhir. Kamu mencoba berkali-kali, namun hasilnya seperti kabur ditiup angin. Kamu mengerahkan tenaga, menyusun strategi, merancang mimpi dengan begitu teliti, namun hidup seperti tak bergeming. Kamu lelah. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sudah memberi segalanya. Tapi sekarang, dengarkan ini baik-baik. Hari ini, energi semesta telah bergeser. Getaran kehidupan yang dulu terasa berat, kini berubah menjadi ringan. Apapun yang kamu lakukan, mulai hari ini akan mengalir, bukan lagi melalui jalan terjal, melainkan seperti sungai yang diberi izin oleh langit untuk terus bergerak tanpa hambatan. Kamu tidak sedang berhalusinasi. Kamu sedang menyaksikan peralihan besar dalam hidupmu. Dari era perjuangan menuju era kemudahan. Dari dimensi kerasnya ujian menuju dimensi pembukaan jalan tanpa batas. Langit tidak lagi menundamu. Tuhan tidak lagi mengujimu. Kini, kamu bukan lagi seseorang yang diuji, melainkan seseorang yang dihormati oleh semesta karena telah melewati ujian dengan hati yang bersih. Kamu akan melihatnya dalam hal-hal kecil terlebih dahulu. Pekerjaan yang kemarin sulit diselesaikan, kini terasa lancar. Rencana yang selama ini tertunda, tiba-tiba mendapat bantuan dari arah yang tak kamu sangka. Orang-orang mulai memperhatikan ide-idemu. Pintu-pintu mulai terbuka satu persatu, bahkan yang dulu pernah tertutup rapat. Itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa semua kekuatan kehidupan kini sedang bekerja untuk memudahkan jalanmu. Dan kamu tidak perlu lagi takut salah langkah. Karena ketika kamu sudah sampai di titik ini, di mana kelulusanmu dari masa sulit telah ditetapkan dari langit, maka bahkan kesalahan kecil pun akan diubah menjadi pelajaran berharga yang membawamu lebih jauh. Jangan heran jika kamu mulai merasa bahwa semuanya terasa lebih tenang. Itu karena hatimu kini selaras dengan takdir terbaikmu. Kamu tidak lagi harus bertarung demi sesuatu yang seharusnya memang menjadi milikmu. Rezeki, kedamaian, dukungan, dan peluang, semuanya mulai mendatangimu. Bukan kamu yang harus mengejarnya lagi. Inilah titik di mana kamu mulai hidup sebagai diri sejati. Bukan korban keadaan, tapi pemilik arah. Bukan pengejar nasib, tapi penjemput takdir. Dan di titik ini, apapun yang kamu sentuh akan tumbuh. Karena tanganmu telah diberkati oleh kekuatan yang tidak terlihat, tapi nyata bagi jiwa-jiwa yang sudah terbangun. Hari ini, kamu sedang dibawa memasuki frekuensi baru. Frekuensi kemudahan. Frekuensi kelancaran. Frekuensi yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang telah melewati badai dengan diam dan iman. Tidak perlu kamu bersaing. Tidak perlu kamu membuktikan apapun lagi.
karena semesta sendiri yang kini sedang mempromosikanmu. Dan jika kamu bertanya, apakah ini nyata? Lihatlah hatimu, rasakan perubahannya. Kelegaan itu bukan ilusi, itu adalah sinyal bahwa kamu sedang masuk ke babak kehidupan yang selama ini hanya kamu impikan dalam doa paling sunyi. Hari ini, kamu berjalan bukan lagi melawan arus. Hari ini, arusnya mengalir ke arahmu. Dan kamu hanya perlu membuka tanganmu, melangkah dengan tenang, dan percaya bahwa kamu kini hidup di dalam kemudahan yang Tuhan janjikan untuk jiwa-jiwa yang bertahan. Bagian 4. Uang datang bukan lagi sebagai kejutan, tapi sahabat setia. Dulu, uang datang seperti hujan singkat di tengah kemarau panjang. Sesekali menetes, lalu menghilang. Kadang datang saat kamu tak butuh-butuh amat, lalu pergi ketika kamu benar-benar membutuhkannya. Rasanya seperti mengejar bayangan. Selalu ada, tapi tak pernah bisa digenggam utuh. Tapi itu dulu. Itu adalah fase ketika hidup masih mendidikmu tentang arti kelapangan hati. Ketika Tuhan masih ingin melihat, apakah kamu akan tetap bersyukur saat tanganmu kosong, dan apakah kamu tetap berbagi meski kantongmu hampir kering. Kini, semua itu telah berubah. Hari ini, setelah perjuangan panjangmu diakui oleh langit, uang tidak lagi datang sebagai kejutan yang singkat, tetapi sebagai sahabat setia yang tahu kapan kamu butuh dan tahu bagaimana caranya hadir tanpa drama. Kamu tidak perlu lagi cemas di akhir bulan. Tidak perlu lagi menunduk saat melihat tagihan datang. Tidak perlu lagi menahan keinginan hanya karena dompet menolak kompromi. Karena hari ini kamu telah menjadi magnet kekayaan yang hidup. Uang tidak datang padamu karena kamu sedang terpaksa, tapi karena energi dalam dirimu sudah berubah. Getaran batinmu kini bukan lagi tentang kekurangan, tetapi tentang penerimaan dan kelayakan. Kamu tidak lagi menyambut uang dengan rasa takut kehilangan, tapi dengan keyakinan bahwa ia akan selalu kembali dan bahkan datang lebih banyak dari sebelumnya. Karena uang, seperti halnya makhluk energi lainnya, hanya tinggal di tempat yang membuatnya nyaman. Dan hari ini, jiwamu telah menjadi rumah yang nyaman bagi rezeki. Kamu sudah tidak mengemis pada semesta. Kamu sudah tidak mencari dengan panik. Yang kamu lakukan hanyalah menjadi, dan dalam keberadaanmu yang baru ini, uang merasa aman untuk tinggal. Jangan heran jika setelah hari ini, ada peluang yang datang sendiri tanpa kamu kejar. Ada transfer masuk saat kamu sedang santai. Ada bisnis kecil yang pelan-pelan menjadi besar. Ada bantuan tak terduga dari arah yang bahkan tak pernah kamu pikirkan. Karena sekarang, kamu bukan lagi manusia yang dikejar utang, kamu adalah manusia yang akan dikejar keberlimpahan. Uang kini datang bukan karena kamu bekerja sampai kelelahan, tetapi karena kamu sudah selaras dengan frekuensi kekayaan. Dan orang-orang seperti inilah yang akan dipilih semesta untuk menjadi penyalur kelimpahan. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga
untuk menjadi jawaban doa bagi banyak orang yang sedang berjuang seperti kamu dulu. Ini bukan hanya tentang memiliki banyak uang, tapi tentang menjadi pemberi makna bagi uang itu sendiri. Kamu akan menggunakannya dengan bijak. Kamu akan menyalurkannya dengan cinta. Dan karena itulah, uang akan selalu datang kembali padamu. Uang tidak akan lagi membuatmu gelisah. Ia tidak lagi menjadi sumber kecemasan, tapi menjadi teman perjalanan yang akan menyertai langkahmu menuju kehidupan yang lebih besar, lebih luas, dan lebih membahagiakan. Kamu tidak lagi mengejar kekayaan, karena mulai hari ini, kamu adalah pusatnya. Dan semua yang bergetar pada frekuensi kekayaan akan menemukanmu, akan tinggal padamu, akan bertumbuh bersamamu. Karena kamu telah dinyatakan lulus. Dan kelulusan itu menjadikanmu bukan hanya layak menerima, tapi juga pantas untuk menjadi rumah bagi segala rezeki yang sedang mencari tuannya. Bagian 5. Magnet. Kekayaan kini hidup dalam dirimu. Pernahkah kamu menyadari bahwa selama ini kamu terlalu sering mengejar, padahal sebenarnya kamu diciptakan untuk menarik? Kamu terlalu sibuk berlari di luar sana, mencari pintu terbuka, padahal Tuhan sedang membangun pintu itu di dalam dirimu sendiri. Hari ini, semua pengejaran itu usai. Karena kini, kamu tidak perlu lagi menjadi pemburu kekayaan. Kamu telah menjadi magnetnya. Kamu adalah pusat tarik-menarik dari segala bentuk rezeki, keberlimpahan, dan kemudahan hidup. Kamu tidak lagi perlu berteriak kepada dunia bahwa kamu butuh uang, karena energi dalam jiwamu lah yang akan memanggilnya datang. Dan ini bukan sekadar motivasi kosong. Ini adalah hasil dari proses panjang. Proses ketika kamu dipahat oleh luka, ditempa oleh sepi, dikuatkan oleh kegagalan, dan disucikan oleh air mata yang tak pernah orang tahu. Segala luka itu telah menjadikanmu bersih dari kesombongan, tangguh tanpa perlu membuktikan diri, dan bijak tanpa perlu banyak bicara. Dan pada jiwa seperti inilah, kekayaan merasa nyaman untuk tinggal. Karena uang bukan hanya soal angka. Ia adalah energi yang sensitif. Ia tidak mau tinggal di rumah yang gaduh oleh keluhan dan keraguan. Ia tidak nyaman berada di dekat pikiran yang takut kehilangan dan tidak percaya pada nilai dirinya sendiri. Tapi kamu sekarang telah berubah. Kamu telah menjadi tempat yang tenang namun kuat, sederhana namun dalam, rendah hati namun bercahaya. Energi dalam tubuhmu kini menyala, bukan karena kamu sempurna, tetapi karena kamu jujur terhadap hidupmu sendiri. Dan kejujuran batin seperti inilah yang membuatmu memiliki magnet tak terlihat yang mulai bekerja tanpa kamu sadari. Mulai hari ini, kamu akan menyaksikan sendiri bagaimana orang-orang mulai menawarkan kerja sama tanpa kamu minta. Bagaimana peluang mulai datang bahkan saat kamu sedang tidak mencarinya. Bagaimana hadiah hidup muncul dari arah yang selama ini tertutup. Bukan karena kamu berubah menjadi lebih agresif, tapi karena frekuensi hidupmu telah naik. Kamu bukan lagi hidup dalam pola
aku harus mendapatkan, tetapi dalam getaran, aku layak menerima. Dan dalam alam ini, yang paling menarik bukan yang paling keras mengejar, tetapi yang paling selaras dengan jati dirinya. Dan kamu, jiwa yang telah diuji, kini telah menjadi pribadi yang utuh. Pribadi yang tidak lagi meminta pengakuan, karena Tuhan sendiri sudah mengakuinya. Kamu tidak perlu lagi bertanya, "Apa aku bisa kaya?" Karena pertanyaannya kini sudah berubah menjadi, "Bagaimana aku ingin menyalurkan kekayaan ini agar bisa membawa manfaat yang lebih luas?" Itulah pertanda bahwa magnet itu kini hidup dalam dirimu, bukan hanya untuk menarik, tapi untuk menjadi pusat penyebaran kebaikan dan kesejahteraan. Dan percayalah, semakin banyak kamu memberi, semakin banyak pula semesta mengalirkan rezeki ke dalam hidupmu. Karena begitulah hukum kekayaan sejati bekerja. Ia datang bukan untuk disimpan dalam ketakutan, tetapi untuk dibagikan dalam cinta. Kini, kamu telah resmi menjadi magnet kekayaan hidupmu sendiri. Dan selama kamu menjaga energi jiwamu tetap bersih, tetap tulus, dan tetap selaras dengan nilai hidup yang luhur, kekayaan itu tidak akan pernah pergi jauh darimu. Ia akan tinggal, bertumbuh, dan mengakar dalam hidupmu. Karena kamu bukan lagi seorang pengemis rezeki, kamu adalah sumbernya, dan dunia akan menyadarinya satu persatu dalam waktu yang tak lama lagi. Bagian 6. Hidupmu kini tidak lagi sama. Kamu pernah hidup dalam bayang-bayang di balik tirai, kehidupan yang tampak tenang di permukaan, namun bergemuruh di dalam. Kamu pernah merasa seperti penonton dalam panggung kehidupan orang lain, sementara kisahmu sendiri terus ditunda, disunting oleh luka, dan ditinggalkan oleh banyak harapan. Namun, semua itu kini tinggal kenangan. Karena hari ini, kamu tidak lagi berada di tempat yang sama. Bukan hanya tempat lahirmu yang berbeda, tapi kesadaran jiwamulah yang telah berubah selamanya. Kamu kini telah dibangkitkan dari tidur panjang perjuangan. Bukan untuk sekadar bertahan hidup, tetapi untuk menghidupi hidupmu sendiri dengan keberlimpahan yang utuh. Dulu, kamu hidup dalam ruang penuh pertanyaan. Kenapa hidupku seperti ini? Kenapa rezeki tak kunjung datang? Kenapa aku selalu merasa kurang meski sudah berusaha lebih dari cukup? Dan kini, pertanyaan-pertanyaan itu tidak lagi berbisik di benakmu, karena jawaban dari semua itu telah datang dalam bentuk perubahan nyata dalam hidupmu. Kamu akan mulai merasakan perbedaan itu dalam banyak bentuk. Bukan hanya soal angka di rekening, tetapi dalam cara kamu memandang dirimu sendiri, dalam cara kamu melangkah, dalam cara kamu berbicara, dalam cara kamu merespons dunia. Ada sesuatu yang baru yang tumbuh dalam dirimu, keyakinan penuh bahwa kamu tidak perlu lagi membuktikan apapun, bahwa hidupmu adalah bukti itu sendiri, bahwa perjalananmu, luka-lukamu, bangkitnya hatimu, dan diamnya doamu yang lama, semuanya telah membentuk kamu menjadi pribadi yang tidak bisa lagi dijatuhkan oleh hal-hal kecil. Kamu kini hidup bukan dari reaksi, tapi dari visi. Kamu tidak lagi menunggu keajaiban dari luar.
karena kamu telah menyadari bahwa keajaiban sesungguhnya telah hidup di dalam dirimu sendiri. Orang-orang akan mulai menyadari bahwa ada yang berbeda dari dirimu. Mereka mungkin tidak tahu apa, tapi mereka akan merasa nyaman saat berada di dekatmu, merasa damai tanpa alasan, merasa tertarik pada energi yang kamu bawa, karena itulah energi dari jiwa yang telah selesai berperang dengan dirinya sendiri. Dan kamu kini hidup dengan ringan, bukan karena tidak ada masalah, tapi karena kamu tidak lagi dikendalikan oleh ketakutan yang dulu pernah menenggelamkanmu. Kamu berdiri dalam kesadaran bahwa segala sesuatu yang kamu butuhkan akan datang tepat saat kamu siap menerimanya. Tidak ada yang bisa membalikkan hidupmu ke masa lalu, karena secara energi kamu sudah terlahir ulang. Secara spiritual kamu telah melewati gerbang yang hanya sedikit orang sanggup lalui. Dan kini kamu berada di sisi kehidupan yang berbeda, sisi yang penuh dengan ketenangan, kepercayaan, dan arah yang jelas. Inilah hidup yang kamu impikan selama ini. Bukan kehidupan yang tanpa tantangan, tetapi kehidupan yang kamu jalani dengan penuh kuasa atas dirimu sendiri. Kini, kamu tidak lagi takut berjalan sendirian, karena kamu tahu langkahmu tidak pernah benar-benar sendiri. Ada kekuatan tak terlihat yang kini mengiringi setiap langkahmu. Ada sinyal-sinyal semesta yang kini mulai bersahabat dengan suara hatimu. Dulu, kamu hidup dalam pola ketidakpastian. Sekarang, kamu hidup dalam getaran kepastian yang tenang. Kamu tahu siapa dirimu. Kamu tahu apa yang kamu bawa ke dunia ini. Dan kamu tahu bahwa kamu tidak perlu menjadi orang lain untuk bisa menjadi pantulan terbaik dari cahaya semesta. Hidupmu kini tidak lagi sama. Dan itu bukan hal yang perlu kamu sembunyikan. Itu adalah anugerah yang harus kamu syukuri setiap hari. Kamu sudah lulus dari versi dirimu yang lama. Dan mulai hari ini, kamu akan berjalan bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi untuk membawa terang bagi dunia yang sedang menanti kehadiran jiwamu. Bagian 7. Saatnya kamu menjadi cahaya bagi dunia. Setelah semua perjalanan panjang yang kamu lewati, setelah tangis, diam-diam di malam-malam sepi, setelah segala luka yang tidak sempat kamu bagi kepada siapapun, kini kamu berdiri sebagai seseorang yang tak lagi sama. Kamu bukan lagi jiwa yang bertanya, bukan lagi jiwa yang mencari arah, bukan lagi jiwa yang memohon-mohon kepada semesta. Kini, kamu adalah jiwa yang telah menemukan dirinya sendiri. Kamu telah melewati lorong-lorong paling gelap dalam hidupmu, dan hari ini kamu keluar dari lorong itu membawa cahaya. Tapi dengarkan baik-baik, cahaya itu bukan hanya untukmu. Ia adalah pelita yang akan menuntun jiwa-jiwa lain yang masih tersesat, yang masih gemetar dalam doa-doa penuh keraguan, yang masih bertanya, apakah aku akan kuat melewati semua ini? Dan kamu adalah jawabannya. Kehadiranmu adalah pesan hidup itu sendiri.
Kamu tidak perlu berteriak bahwa kamu telah berhasil. Cukup berjalan dengan tenang dan biarkan jiwamu yang berbicara. Orang-orang akan mulai mendekat. Mereka akan bertanya, apa yang membuatmu setenang ini? Apa yang membuat hidupmu berubah seperti sekarang? Dan kamu akan tersenyum, karena kamu tahu bahwa yang membuatmu sampai di sini bukan hal instan, melainkan keberanian untuk bertahan ketika tidak ada lagi yang tersisa kecuali keyakinan. Kamu adalah simbol dari keteguhan, simbol dari kemenangan yang lahir tanpa sorak-sorai, tapi penuh keberkahan. Dan kini, saatnya kamu menjadi penunjuk jalan, bukan untuk merasa lebih tinggi, tetapi untuk mengangkat mereka yang dulu pernah berada di tempatmu dahulu. Ajarilah mereka bahwa hidup tidak selamanya mudah, tetapi selalu layak untuk diperjuangkan. Tunjukkan kepada mereka bahwa air mata bukan tanda kelemahan, tetapi jembatan menuju kelulusan. Bicaralah bukan dari ego, tapi dari pengalaman yang hidup. Dengarkan bukan untuk menjawab, tapi untuk benar-benar mengerti luka orang lain. Dan ketika kamu membagikan kisahmu, biarkan kisah itu menyala dalam dada mereka seperti api kecil yang pelan-pelan akan membakar habis semua keraguan mereka. Karena tidak semua orang bisa mendengar suara langit, tapi mereka bisa melihat cahaya dalam hidupmu. Dan lewat itu, mereka akan percaya bahwa harapan masih ada, bahwa keberlimpahan bukan hanya milik segelintir orang, bahwa mereka pun bisa seperti kamu. Inilah misi jiwamu yang sebenarnya. Setelah lulus, kamu tidak dipanggil hanya untuk bersenang-senang. Kamu dipanggil untuk menjadi bukti hidup bahwa setelah luka ada pemulihan. Setelah gelap, ada terang. Dan setelah bertahun-tahun perjuangan, ada satu hari yang disebut hari kelulusan. Dan itu adalah hari ini. Hari di mana kamu bukan hanya menerima, tapi juga menjadi pemberi. Bukan hanya menarik rezeki, tapi mengalirkannya kepada yang membutuhkan. Bukan hanya tentang uang, tapi tentang energi baik yang kamu tanam di bumi ini. Karena hanya jiwa yang telah lulus ujian kehidupanlah yang bisa dipercaya untuk menjadi pemimpin, pengajar, dan penerang. Dan kamu adalah salah satunya. Jiwa terpilih yang tidak sekadar kuat, tapi telah diproses oleh semesta untuk menjadi wakil kebaikan di muka bumi. Sekarang, waktunya kamu berdiri tegak. Bukan lagi sebagai murid kehidupan, tapi sebagai penuntun bagi mereka yang masih belajar menyalakan cahaya dalam dirinya. Karena cahaya dalam dirimu sudah cukup terang untuk membakar seluruh keraguan dunia. Kini, seluruh bagian dari dirimu telah diakui oleh langit. Bukan hanya luka-lukamu, bukan hanya perjuangan diam-diam yang tak pernah dilihat manusia, tetapi juga kebenaran jiwamu yang tulus, yang tetap
bertahan, tetap berharap, dan tetap berjalan meski dunia tak memberi pelukan. Tanggal 30 bulan Juli tahun 2025 bukan sekadar tanggal dalam kalender, tapi menjadi momen suci yang menandai bahwa kamu telah selesai diuji dan siap untuk memasuki fase hidup yang baru. Fase keberlimpahan, kemudahan, dan keajaiban yang datang tanpa kamu minta. Segala sesuatu kini telah bergeser. Kamu bukan lagi pribadi yang sama seperti kemarin. Kamu telah diangkat dari kerendahan dan dijadikan tuan rumah bagi kekayaan, kebaikan, jahatnya kelimpahan. Energi uang kini tinggal dalam genggamanmu, bukan untuk disombongkan, tapi untuk digunakan dengan kebijaksanaan. Hari ini, kamu tidak lagi berjalan untuk bertahan, tapi untuk menyebarkan terang yang dulu kamu cari. Karena hidupmu kini bukan hanya milikmu, tetapi juga milik mereka yang akan disembuhkan oleh kehadiranmu. Maka berdirilah dengan kepala tegak, dengan dada lapang, dan dengan hati yang penuh keyakinan. Karena hidup ini sudah mulai berpihak padamu. Apa yang kamu doakan di masa lalu, kini mulai satu persatu mendatangimu. Bukan karena keberuntungan, tetapi karena kamu layak. Dan jika kamu merasa isi hati ini menggugahmu, jika kamu merasa pesan ini bukan kebetulan, maka tandailah harimu dengan satu tindakan kecil yang membawa getaran besar. Tekan suka sebagai bentuk penerimaanmu, berlanggananlah agar cahaya ini terus menyertaimu. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan dari semesta tak terlewat, dan tulislah di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap, bukan hanya untuk menerima, tetapi juga untuk menjalani takdirmu yang luar biasa ini dengan penuh keyakinan. Karena ingat, ini bukan akhir dari cerita. Ini adalah permulaan dari hidup yang selama ini kamu doakan dalam diam. Dan kini, semesta menjawabnya melalui dirimu sendiri.